Putra Kebanggaan Sumbaksel dan Teristimewa Lampung ya. Menteri BUMN Bapak Erick Thohir. Tabipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat sahabat saya Pak Arainal, yang alhamdulillah lebih minta penghargaan daripada proyek yang akan dibangun. Jadi sebagai catatan. Tentu para pimpinan, wali kota yang hadir, para bupati yang hadir, ini pertemuan kedua bersama Pak Gub waktu itu. Sebelumnya kita ada makan-makan malam di sebuah restoran, di mana salah satunya yang kita diskusi, sudah waktunya Lampung ini harus bersatu. Apalagi tadi yang disampaikan Pak Gub, perbandingan pertumbuhan itu sampai 9,12% antara masing-masing triwulan. Dan ini sesuatu yang luar biasa juga kalau kita lihat dari data yang baru saja keluar dari BPS. Indonesia ini pertumbuhannya 5,44%, artinya naik lagi. Kalau dulu di triwulan pertama 5,01, sekarang 5,44. Ini jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan negara-negara lain yang ada di dunia. Dan ini membuktikan bahwa justru pada saat COVID ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa perlunya ada percepatan-percepatan. Bapak Presiden tadi pagi baru saja hadir dan memberi paparan kepada para pimpinan yang ada di TNI, di mana bahwa Indonesia ke depan akan fokus di 3 hal. 1, infrastruktur, kedua, dihilirisasi, industrialisasi, dan ketiga, digitalisasi. Karena itu kami di Kementerian BUMN sangat mendorong yang namanya transformasi ini harus terjadi tidak hanya di BUMN-nya tetapi tentu di daerah-daerahnya. Bapak Presiden juga tadi Pak Gub menyampaikan salam, karena saya lapor saya akan ke sini. Salam juga kepada para wali kota dan para bupati. Nanti saya akan kembali dengan Pak Bahlil dan Pak Basuki juga untuk berdiskusi mengenai, kalau dulu bicara PSN, Proyek Strategi Nasional, tapi beliau sekarang ingin mendengar PSD, Proyek Strategi Daerah. Nah, ini sejalan dengan pembicaraan kita waktu di restoran waktu itu, bahwa kalau bisa Lampung memberikan contoh bersatu, bukan masing-masing mengirim proyek, tetapi proyek ini menjadi sebuah ekosistem supaya Lampung ini bisa menjadi penopang, bahkan mempunyai pertumbuhan yang terus lebih tinggi dari provinsi lain, khususnya sebagai penyangga di Jawa. Jadi sudah disambut Pak Gub, Bapak Ibu Bupati Wali Kota. Jadi proyek strategi daerah ini yang akan ditunggu oleh Bapak Presiden. Dan kita membuat rencana 10 tahun ke depan. Artinya apa? Walaupun ada pergantian kepemimpinan baik di nasional apapun di daerah, tetapi program ini bisa berjalan yang pro rakyat. Ini yang saya titipkan tadi, Bapak Presiden menyampaikan. Dan tentu khusus hari ini kita bicara data-data statistik, bahwa pangan dan energi ini terus harganya meningkat. Dan sampai 2030 ini tidak akan turun drastis. Di slide hari ini kita bisa lihat bagaimana contoh yang namanya pupuk saja itu naik 156% dengan kondisi yang namanya geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Angka ini. Kenapa? Kalau ingat kemarin ketika Bapak Presiden bertemu dengan Presiden Rusia dan Presiden Ukraina, beliau bicara 2 hal.
selain perdamaian, tapi mengenai gandum dan pupuk. Dan kita bisa lihat juga di sini bagaimana yang namanya gandum, kedelai, itu harganya pun meningkat sampai 111%. Minyak nabati, termasuk kelapa sawit, itu pun harganya naik. Dulu Eropa yang melarang kelapa sawit masuk Eropa, sekarang minta 1 juta dikirim ke Eropa. China kemarin langsung membuktikan, membeli juga 1 juta sebagai komitmen pertemuan Bapak Presiden dengan Presiden Xi Jinping. Ini artinya apa? Indonesia akan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Kalau dahulu di tahun 80-an itu Cina, sekarang Indonesia. Dan betul yang disampaikan Pak Gub, dan saya yakin para pimpinan daerah, para bupati dan wali kota sama, bahwa pangan ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Penduduk kita 273 juta perlu makan. Dan tidak mungkin kita bergantung kepada impor terus, apakah gandum, gula, dan lain-lainnya. Percuma kita merdeka kalau tidak berdaulat. Kita harus menjadi negara yang mandiri. Mulai mengurangi ketergantungan kita dengan negara-negara lain. Nah, karena itu kami di BUMN coba mendorong yang namanya 3 program. 1, sama dengan Pak Gub, bagaimana kita bisa membangun yang namanya ekosistem daripada pertanian. Slide berikutnya. Juga membangun yang namanya juga permodalan. Tetapi tidak kalah pentingnya, sama dengan permasyarakatan perkotaan, para petani tidak mungkin hanya bertumpu kepada kehidupan petani yang makin hari makin miskin kalau kita tidak berikan solusi. Rata-rata para petani ini tidak lagi memiliki yang namanya jumlah hektarnya 1 hektar, rata-rata di bawah 1 hektar. Ketika di bawah 1 hektar, mana mungkin dia menjadi korporasi petani yang bisa jauh lebih efisien. Nah, karena itu program yang ketiga, kita juga mendorong yang namanya program ibu-ibu mekar di desa-desa agar kehidupan rumah tangga ini bisa seperti pendapatan yang di kota-kota. Bapaknya mendapatkan income, ibu-ibunya mendapatkan income. Slide-nya jangan lari-lari, jangan terlalu cepat. Siapa yang pegang slide ya? Ya. Ini menjadi penting. Nah, sama ketika bicara yang disampaikan Pak Gub tadi mengenai ekosistem daripada pertanian. Alhamdulillah, ketika kita ketemu Mas Pro pertama, waktu itu jumlah lahan nasional baru 82.000 hektar. Sekarang program Makmur sudah 148.000 hektar. Artinya selama 6 bulan ini ada progres nyata. Dan kita targetkan tahun ini di 200.000 hektar. Dan kalau kita lihat datanya, khusus untuk di Lampung, realisasi lahannya yang nanti kita bisa sinergikan, tinggal jenisnya aja Pak Gub, karena kita nggak bisa terlalu lebar, karena kita ada off-takernya dari BUMN, jadi kalau Pak Gub tadi kan produk-produknya luar biasa. Nah, ini kita mungkin agak lebih statik, karena kita fokus hanya di 3 hal, padi, jagung, dan tebu. Karena ini yang bisa di off-taker oleh BUMN. Dan alhamdulillah di Lampung sudah 8.474 hektar. Dan sama seperti Pak Gub, keuntungan petaninya itu naik. Di padi naik 51%,
di jagung naik 54%, di tebu naik 61%. Dan produktivitas itu naik. Ya, padi dan jagung, tebu memang salah satunya ini yang sedang dipelajari. Sepertinya kita perlu bibit yang lebih unggul. Kemarin Bapak Presiden di rapat teratas sudah bersepakat dengan Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, dan pimpinan menteri yang lain untuk memperbolehkan yang namanya bibitnya kita mulai ke GMO, jadi modified. Ya, tidak mungkin misalnya kedelai mau ditanam di sini tetapi dengan alam yang seperti ini, tidak mungkin. Jadi mesti dimodified. Nah, itu sudah nanti izinnya diberikan. Karena tidak mungkin kita dengan penduduk tadi yang banyak, kita tidak menjadi lumbung pangan. Yang kedua, slide berikutnya. Ini juga program pemerintah yang luar biasa. Bapak Presiden menyadari bahwa pendanaan kepada UMKM di Indonesia masih di bawah negara tetangga. Kalau Malaysia, Thailand bisa 50%, Indonesia baru 20%. Benar Pak Darmawan? Bapak Presiden menginstruksikan kepada kami harus ditingkatkan sampai 2024 30%. Makanya sekarang KUR itu naik menjadi 380 triliunan dari 300-an lah menjadi ini. Tetapi khususnya yang ada di Himbara, ini kita ditargetkan sekarang untuk KUR 332 triliun. Luar biasa angka ini. Dan baru terserap ya sampai hari ini 162 triliun. Di mana untuk pertanian itu 52 triliun, yang lahir 109 triliun. Karena itu saya bersama Menteri Investasi dengan Pak Teten melakukan percepatan lagi yang namanya NIB, nomor izin berusaha secara gratis. Dengan sistem OSS komputer itu. Untuk apa? Memastikan agar KUR atau pinjaman UMKM tepat sasaran. Selama ini kan sulit membiayai UMKM karena tidak punya database yang jelas. Jadi saya terima kasih kalau di Lampung ini nanti para bupati, para wali kota bersama Pak Gub bisa mengkonsolidasi data. Ya, saya rasa Pak Ririk semangat. Karena Telkom ini sudah beberapa kali diminta backup dan berhasil. Contoh Peduli Lindungi. Peduli Lindungi yang dipakai itu Telkom yang buat. Jadi nggak perlu produk asing. Nah, hal-hal ini yang saya rasa kita harus konsolidasi. Program data. Kalau di program PNM Mekar di ibu-ibu, slide berikutnya, ini juga terus meningkat. Di mana sekarang selama 3 tahun itu totalnya sudah 125 triliun. Selama 3 tahun. Ya, dengan mencapai jumlah nasabah ibu-ibu Mekar ya 12,3 juta. Ini nanti targetnya 20 juta. Dan selama Covid membuktikan tumbuh 7,1 juta. Artinya apa? Selama Covid ibu-ibu di desa-desa yang mempunyai pinjaman 1 sampai 4 juta itu bisa menumbuhkan ekonomi baru di desa-desa. Dan datanya luar biasa, ibu-ibu di desa-desa ini mempekerjakan 1,5 sampai 1,9 pekerja. Kalau anggap 1 orang, berarti selama Covid yang di kota melepas pegawai, di desa membuka lapangan pekerjaan 7,1 juta. Terima kasih untuk yang di desa. Di Lampung sudah ada 533 ribu nasabah. Total pinjamannya 5,3 triliun. Masih kurang. Kalau bisa double, ya didorong oleh Pak Gub, para pimpinan daerah, Pak Bupati, Ibu Bupati, Bapak Wali Kota, Ibu Wali Kota. Ini luar biasa. Dan kita mesti sepakat. Kita tidak boleh membuat program
karena kita menterinya. Program ini harus terus bergulir walaupun kita tidak jadi menteri. Ini yang saya tekan kepada para direksi BUMN. Supaya ini program berkesinambungan, berjalan terus. Dan saya yakin Pak Gub, kalau menteri yang berikutnya memberhentikan program Ibu-Ibu Mekar ini kayaknya didemo sama 12,3 juta orang. Hal ini yang kita pengen sinergikan antara pemerintah pusat dan daerah. Cuman nanti tolong, karena produknya Pak Gub banyak, ada kopi, ada lada, nah bagaimana sinerginya? Karena kebetulan kita fokusnya cuma 3. Dan tentu dengan segala kerendahan hati, saya juga ingin mengupdate beberapa program yang sudah diluncurkan waktu itu oleh Pak Gub. Waktu itu dengan Menteri Perhubungan, saya dan menterinya waktu itu Pak Wisnu Tama. Ya, kemarin juga sudah ada peletakan batu pertama oleh Pak Gub dan wamen saya. Slide berikutnya. Bahwa selain pertanian, tentu khususnya untuk di Lampung, kita melihat industri pariwisata menjadi sangat penting. Dan industri kesehatan. Industri pariwisata di Lampung punya potensi. Pembangunan infrastruktur jalan tol yang sudah tembus dari Lampung, jangan buru-buru, dari Lampung ke Sumatera Selatan, itu meningkatkan hampir 40% daripada traffic yang dari Sumatera ke Jawa. Contoh ketika Pak Gub bersama saya turun pada saat mudik, orang membaca salah data. Orang masih lihat pertumbuhan yang namanya mobil dan motor. Mobil waktu itu kalau tidak salah 27%, tetapi yang lebih luar biasa adalah pertumbuhan truk yang menyeberang, artinya logistik itu naik 144%. Artinya ada potensi kurang lebih 20 juta orang di Bakauni yang menyeberang. Sayang ya kalau mereka yang memakai kendaraan tidak berhenti di Bakauni. Di Saudi Arabia sekarang, pemerintahannya mendorong yang namanya umroh lebih lama lagi. Dengan membangun kota Jeddah tua. Membangun kota-kota lainnya di Saudi. Ini captive market, orang Indonesia yang umroh saja 2 juta lebih. Di sini sama, ada 20 juta potensi. Kalau sampai 0,5% atau 1%-nya tinggal di Bakauni 1-2 hari, artinya ini akan mendorong pembukaan lapangan pekerjaan baru dan pertumbuhan UMKM baru. Dan sudah seyogyanya kita tidak terbelenggung data yang salah ketika kita bicara industri pariwisata, semuanya konotasinya asing. Padahal data 78% adalah turis lokal. Sampai kapan kita punya persepsi yang namanya melayani asing terus? Kita menomorduakan bangsa kita terus. Padahal data turis lokal 78%. Nah, itulah potensi pariwisata. Potensi kesehatan, 2 juta penduduk Indonesia berobat ke luar negeri. 99 triliun rupiah terbang ke luar negeri. Nah, karena itu di industri kesehatan sejak awal saya bicara dengan para pemimpin daerah, ini potensi. Ini harus ada terobosan. Apakah rumah sakit otak dan jantung atau kawasan ekonomi khusus kesehatan, sehingga bisa kita mulai memproduksi yang namanya alat-alat kesehatan atau
produk kesehatan di daerah Sumatera, tidak di Jawa terus. Dan insya Allah Bio Farma sendiri mudah-mudahan tidak meleset. Minggu depan kita akan mendapat lisensi Emergency Use Authority untuk yang namanya vaksin Indonesia. Kita sudah bisa bikin vaksin sendiri sekarang. Yang dulu namanya vaksin BUMN, nanti diberi nama oleh Bapak Presiden. Kita tunggu saja. Artinya apa? Kita tidak lagi terus-terusan impor vaksin. Kita sekarang sudah bisa produksi vaksin sendiri. Baru slide-nya, nah gitu. Jangan kecepatan, kesusu. Nah ini. Karena itu saya akan mengundang Pak Gub, Pak Bupati dan pemilik lahan yang ada di Bakauni untuk bersatu membangun, jangan bangun sendiri-sendiri. Nanti kawasan yang 160 hektar ini tidak jadi. Dari swasta silakan bergabung, kita bikin kawasan, tetap tanahnya swasta, saya tidak ganggu. Tetapi tidak mungkin kawasan ini dibangun tanpa ada infrastruktur dasar yang namanya air bersih, yang namanya jalan. Dan tidak mungkin Menteri PUPR membangun kawasan ini untuk diberikan kepada swasta. Harus ada BUMN-nya. Jadi kalau kawasannya ini terpisah-pisah, ya mohon maaf nanti yang dibangun hanya yang kawasan BUMN. Nanti baru diomongin lagi, Menara Gading, nggak ngajak-ngajak yang swasta, enggak. Tapi swastanya harus bergabung di kawasan ini karena kita akan investasi hampir 4 triliun lebih. Masjidnya ini nanti jadi September. Ya, terima kasih BSI ini, ya Pak Heri yang bangun. Nah ini jadi September ini. Ya, nanti kreatif hub untuk anak-anak muda kita, industri startup ataupun UMKM, ini Desember 2022 akan jadi. Lalu ini punya Pak Gub, diberikan kepada kita direnovasi, diperbaiki. Ini akan jadi museum Karakato interaktif, tapi kita di tahap 1 baru memperbaiki gedungnya. Ini juga insya Allah September jadi. Tetapi nanti museum interaktifnya itu baru tahun depan, mudah-mudahan bulan Februari. Nah yang luar biasa, di seluruh Sumatera nanti Lampung punya theme park. Karakato Park yang akan jadi April 2023. Tidak lama lagi Lampung punya theme park. Kalau di Jawa ada Jatim Park, di Lampung ada Karakato Park. Sayang kalau kita nggak bersatu. Pemerintah pusat, pemerintah daerah harus bersatu supaya program-programnya berkesinambungan, supaya rakyatnya senang. Setuju? Yang terakhir mengenai rumah sakit otak dan jantung, ya, ini di Makassar sudah jadi. Serangan daripada otak dan jantung itu tingkat kematiannya salah satu paling tinggi di dunia. Indonesia ya maksudnya. Sekarang ini hanya ada di Jakarta. Nah kemarin kita sudah membuka di Indonesia Timur di Makassar. Nah ini pelan-pelan ya, mungkin ada keterlambatan kami dari BUMN, tapi saya akan cek lagi keterlambatannya di mana. Tapi ini yang kita juga ingin pastikan 1-2 tahun juga jadi, supaya apa? Tadi di kawasan ini kalau ada amit-amit
stroke, jantung tidak perlu ke Jawa. Cukup ada di sini. Nah, ini yang kita coba, tapi ini seperti keterlambatan dari BUMN. Saya lagi cek kenapa terlambat. Karena kalau yang Makassar tepat waktu, yang ini kemarin terlambat. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.